Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ustadz harapkan all of you are fine. So, kalau kondisi kalian sudah bagus, kalau kondisi kalian sehat, tentu bisa mengikuti pelajaran yang Ustadz akan berikan. And today, siapa yang sudah berjemur? Siapa yang sudah push up? Tangan satu. Weh. Jari satu. Jangan tangan. Dan siapa yang sit up? Whatever kegiatannya, kalian menjaga kesehatan itu adalah tugas kalian. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa mukmin yang sehat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. So, apalagi kita dalam kondisi yang tidak sehat lingkungan kita, maka keep healthy lifestyle. Perbanyak makan sayuran, kemudian istirahat yang cukup, kemudian olahraga yang cukup, dan whatever kegiatan yang akan mendukung kesehatan kalian. Oke. Today kita akan belajar tentang sebuah teori ya, sedikit teori yang nantinya kalian akan pakai di kehidupan yang nyata ataupun nanti ketika kalian akan belajar programming. Apa itu? Ilmu itu dinamakan dengan algoritma. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama dulu. Ustaz sampai lupa tadi kan. Nah, before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian. Seperti Ustaz bilang tadi, ketika ada sebuah kata itu berbunyi algoritma. Apakah yang kalian pikirkan? What do you think about algoritma? Apakah dia terdengar mengerikan? Ataukah dia terdengar muter-muter? Ataukah dia terbayang di pikiran kalian itu imut-imut? Apapun itu. Tapi sebelum kalian mengenal lebih jauh, maka kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu algoritma. Sebenarnya sih nggak terlalu ribet ya. Tidak terlalu ribet. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita sudah banyak melakukan algoritma. Ketika kalian membuat mie, kemudian ketika kalian makan, ketika kalian mandi, bahkan ketika kalian buang hajat, itu adalah sebuah rangkaian algoritma. Nah, dari penjelasan tersebut yang bisa kalian tangkap apa? Ayo. Mungkin ada yang sudah terbayang. Ketika kalian melakukan sebuah kegiatan, gitu kan, seperti yang saya sebutkan tadi, gitu kan. Nah, so definisi algoritma itu sebagian diartikan adalah urutan langkah-langkah terstruktur. Sehingga kalau urutan langkah-langkah ini terstruktur dari A sampai selesai, start until finish, kalau tidak dilakukan secara beruntun akan mengakibatkan failure atau kegagalan. Nah, contohnya ketika kalian contohnya paling biasa dulu. Ketika kalian membuat mie instan atau memasak mie gitu kan. Di bagian instruksinya gitu kan, ada bagian cara memasaknya gitu kan. Ada urutan seperti itu.
Satu, apa? Yang punya mie instan, coba dicek kalian deh. Yang urutan pertama itu apa? Apakah memasak air, ataukah menuang bumbu, atau mengaduk-aduk dulu? Biasanya yang muncul itu adalah pertama masak air terlebih dahulu. Poin pertama, langkah pertama adalah masak air terlebih dahulu. Kemudian setelah mendidih biasanya apa? Masukkan mie-nya ke dalam air, right? Nah, after that, setelah masak air, and then tuangkan bumbunya biasanya. Nah, itu adalah sebuah urutan langkah-langkah yang dari pertama from start until finish harus dilakukan secara beruntun. First step become basic for next step, right? Jadi step pertama itu akan menjadi basic dari step kedua. Kalau dibalik, contohnya, pertama kalian aduk-aduk dulu, gitu kan. Kemudian yang kedua tuangkan bumbunya. Yang ketiga terus apa? Contoh itu diacak ya. Tuangkan bumbunya. Setelah ketiga, setelah kedua, kemudian langkah ketiga nyalakan kompor. Mulai step pertama kalian aduk-aduk. Apa yang diaduk? Tidak ada. Kemudian masukkan mie-nya. Mie yang masih kotak itu kalian aduk-aduk. Apa yang terjadi? Nggak ngefek. Kemudian ketiga, tuangkan bumbunya. Udah kacau kan? Kemudian yang terakhir, nyalakan kompornya. Katakanlah seperti itu. Terakhir nyalakan kompornya. Nah, apa yang terjadi? Kacau. Sebelum bumbu itu atau mie itu jadi, semua bumbunya udah gosong, gitu. Yang lebih itu adalah gambaran memasak. Contoh yang lain adalah ketika kalian akan mengendarai sebuah kendaraan. Katakanlah kendaraan itu adalah motor, gitu kan. Langkah-langkah biasanya yang dilakukan itu apa? Pertama, kalian ambil kuncinya yang pasti ya. Kemudian masukkan kuncinya ke dalam kontaknya, lubang starternya. Kemudian putar kuncinya, kemudian nyalakan mesinnya, baru bisa jalan. Itu adalah langkah-langkah dari start until finish. Nah, kalau langkah-langkah itu dibalik, gitu kan, misal langkah pertama jalan dulu, gitu kan, jalan dulu. Kemudian langkah kedua putar kuncinya. Langkah ketiga ambil kuncinya, pasti nggak nyambung, gitu kan. Nah, itu adalah algoritma. Jadi sebenarnya dalam keseharian kita itu kita sudah sering dan hampir semuanya itu adalah algoritma. Cuman algoritma yang kita praktekkan itu adalah algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ketika kalian akan masuk ke Excel yang ada logikanya, gitu kan, itu sudah masuk ke dalam tahap-tahap coding sederhana. Kemudian lebih naik lagi nanti akan ada pemrograman HTML. Lebih naik lagi ada pemrograman web atau pemrograman yang lain. Nah, intinya teman-teman sekalian, ketika kalian belajar algoritma, sebenarnya algoritma itu sudah kalian lakukan tiap hari. Apa itu bentuknya? Step-step langkah yang kalian lakukan. Nah, itu adalah definisi dari algoritma. Nah, di video kali ini Ustadz tidak akan memberikan tugas. Oke? Kabar gembira buat kalian. Tidak ada tugas, jadi kalian pelajari. Kalau masih nggak mudeng, putar lagi video ini. Kalau perlu tonton ulang, download videonya, like, subscribe juga boleh. Nah, cuman Ustadz minta kalian pahami apa itu algoritma dan coba kalian cari referensi pembanding tentang algoritma. Kemarin beberapa waktu yang lalu, Ustadz ketika coba searching di YouTube itu sudah banyak, gitu kan. Nah, silakan bandingkan apa itu algoritma, kemudian pelajari lebih lanjut. Nah, di video seperti saya bilang tadi, di materi kali ini atau minggu kali ini tidak ada tugas, tapi Ustadz minta
kehadiran kalian itu terdokumentasi. Apa buktinya? Kalian komen di video ini. Oke. Langkahnya buktikan kehadiran kalian itu dengan cara komen di video ini. Bagaimana formatnya? Formatnya gampang. Tinggal kalian type di komennya itu nickname kalian, kemudian hadir, itu minimal ya. Misal Joni hadir gitu. Nah, itu adalah Ustadz anggap sebagai bukti kehadiran kalian untuk menghadiri kelas IT di minggu ini. Dan untuk tugasnya Ustadz akan berikan next week. Oke, itu adalah tentang algoritma. Ustadz cukupkan pelajarannya kali ini dan selamat belajar next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.